Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa Masansa Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih diberikan kekuatan iman Islam sehingga dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai kajian kitab Taisirul Khalaq pada kesempatan kali ini, malah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Yang pertama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita tujukan kepada orang tua kita. Selanjutnya kita tujukan kepada guru-guru kita. Selanjutnya kita tujukan kepada pengarang kitab Taisirul Khalaq. Dan semoga kita semua yang mengkaji kitab Taisirul Khalaq ini diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa radhi wa dzurriyyati wa thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wa musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa thumma khususan ila Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab takwa, yakni sebab-sebab memperoleh ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe takwa iku kathiratun akeh. Iku minha setengah saking kathiratun an yulakhidha utawi yen to ngelirik sapa al insanu menungso annahu temen setuhune insan iku abadun kaula dzalilun kang ino wa anna rabbahu lan teman setuhune pangeran. Wa anna rabbahu lan teman setuhune pangerane insan iku qawiyun zat kang kuat, azizun tur zat kang mulya. Ya, pada bab kita di sini membahas sebab-sebab memperoleh ketakwaan. Sebab-sebab memperoleh ketakwaan itu sangat banyak sekali. Yang pertama dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia harus senantiasa merasa bahwa diri kita adalah hamba yang hina, hamba yang banyak salah, hamba tempat salah dan dosa. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya apa-apa di dunia ini. Jadi bahwasanya segala sesuatu apa yang kita perbuat adalah atas kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, selebihnya Allah lah yang menentukan. Jadi kita harus senantiasa merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah, tidak mempunyai daya apa-apa. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Kita mempunyai keinginan apa, kita mempunyai cita-cita apapun, kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Untuk selebihnya Allah lah yang menentukan semua.
Dan kemudian di dunia ini zat yang maha kuasa dan zat yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan sebagai manusia, bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini, kekayaan, jabatan, dan juga apapun itu adalah atas nikmat Allah, atas karunia dari Allah. Jadi maka dari itu, kalau ada orang yang sombong, kemudian ada orang yang merasa bahwasanya dirinya orang yang mempunyai segala sesuatu di dunia ini, dia mendapatkan dengan mudah. Nah, di sini adalah pemahaman yang salah. Jadi bahwasanya segala nikmat yang kita peroleh selama ini adalah karena karunia Allah. Dan kita harus sadar bahwasanya zat yang maha kuat dan zat yang maha mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi lan ora sayukya lidzalili kedue wong asor apa ayasiya yen ta durhaka sapa zalil al aziza zat kang mulya li anana siyatahu karana temen setuhune awake zalil iku biadihi kekuasaane al aziz. Jadi di sini kita sebagai manusia tidak patut untuk menyombongkan diri, tidak patut untuk merasa bahwasanya kita sudah mempunyai segala-galanya di dunia ini. Dan kita harus selalu menancapkan pada diri kita bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara, kita di dunia ini tidak akan kekal. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini atas kehendaknya Allah. Kalau kita sampai berbuat maksiat, kita sampai berbuat durhaka, ini adalah suatu kelalaian. Maka dari itu kita harus senantiasa merasa bahwasanya diri kita adalah hamba yang banyak dosa, hamba yang berlumuran dengan maksiat. Kita adalah manusia tempat salah dan lupa. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas kuasa Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Wa minha lan iku setengah saking kafiratun ayyatadzakkara yen to eling sapa insan ihsanallah ing olehe gawe baguse Gusti Allah ilaihi maring insan fi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah. Jadi di antara sebab-sebab memperoleh ketakwaan yang selanjutnya di sini yaitu kita sebagai manusia harus senantiasa mengingat bahwasanya Allah yang telah memberikan kebaikan. Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kita. Jadi kita harus senantiasa mengingat atas semua kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi seperti nikmat iman, nikmat sehat, segala apa yang sudah kita dapatkan selama ini itu atas kebaikan Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak sepatutnya menyombongkan apa yang sudah kita peroleh di dunia ini. Jadi kita harus senantiasa merasa bahwasanya segala kebaikan itu benar-benar dari Allah dan kita harus meyakini hal itu. Kalau kita sampai tidak meyakini hal itu, sama saja kita mengingkari nikmat Allah. Dan bahwasanya barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwasanya kalau kita senantiasa merasa bersyukur, senantiasa merasa mencukupi, kita cukup dengan apa yang kita peroleh, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan kita sebagai manusia tidak boleh merasa segala sesuatu adalah atas proses kita sendiri, atas jerih payah sendiri. Nah ini tidak boleh, karena segala sesuatu dibalik apa yang sudah kita lakukan adalah atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waman lan utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono an yatadzakkara
layan bagi ora sayukya apa ayyajhada yento angas sapa man nikmatahu nikmate Gusti Allah. Nah, di sini kalau kita merasa bahwasanya diri kita adalah seorang hamba yang hina, kita adalah hamba yang lemah, kita harus senantiasa mengingat bahwasanya di dunia ini ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha memiliki alam semesta ini, sehingga kita sebagai manusia tidak layak untuk mengingkari atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh mengingkari atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus senantiasa merasa cukup, kita senantiasa harus bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Ya, untuk kajian kita pada kesempatan hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia harus senantiasa merasa hina, bahwasanya segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini adalah titipan dari Allah. Kemudian kita harus senantiasa merasa bahwasanya segala nikmat yang kita peroleh adalah atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa merasa bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini yang tinggal menghitung hari, kita akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Kita harus senantiasa mengintrospeksi. Kita harus introspeksi diri, kita harus bermuhasabah diri atas ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas puasa kita, kualitas sholat kita, dan ibadah yang lainnya. Apakah lebih baik daripada bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan lebih buruk dari bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu marilah di sisa bulan Ramadan ini kita semangat, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.